Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Gedung Angker Tempat Karantina. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube penulis yang nanti linknya akan saya sertakan juga di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas Bambang yang baru saja sampai di kampung halamannya harus pasrah ketika dia tidak dapat langsung menuju ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Mas Bambang dan dua orang lainnya harus menjalani karantina di gedung sebuah sekolah dasar yang saat itu seluruh siswanya harus menjalani proses belajar secara online di rumah masing-masing. Protokol kesehatan yang ketat dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Gedung sekolah yang biasanya ramai dengan anak-anak yang melakukan kegiatan belajar di pagi hari tersebut sudah 2 bulan belakangan ini selalu ramai dengan orang-orang yang menjalani karantina. Hampir dari pagi hingga malam hari, bahkan ketika jumlah orang yang baru datang dari kota banyak, maka gedung sekolah pun akan ramai dikunjungi sanak keluarga dari orang-orang yang menjalani karantina tersebut untuk sekedar melihat dari kejauhan. Karena semua gedung yang ada di depan sudah terisi oleh orang-orang yang sudah beberapa hari menjalani karantina, Mas Bambang, Marto, dan Gunadi menempati gedung di bagian paling belakang sekolah yang berbatasan langsung dengan kuburan desa. Gedung tersebut memang sudah lama tidak digunakan atau dibiarkan saja kosong. Tapi karena keadaan sedang darurat seperti sekarang ini, akhirnya gedung yang terlihat lusuh itu sedikit diperbaiki agar orang-orang yang menjalani karantina di sana merasa nyaman. Awalnya mereka bertiga menolak jika harus menempati tempat itu selama 1 minggu paling cepat atau 2 minggu paling lama. Karena mereka tahu banyak cerita yang beredar tentang kuburan yang banyak konon katanya menjadi tempat pembantaian warga setempat oleh tentara Jepang pada zamannya. "Kenapa kita tidak ditaruh di gedung depan saja, Pak?" tanya Marto kepada pegawai kesehatan yang ada di tempat itu. "Di depan penuh dan orang-orang itu sudah seminggu lebih di sini. Nanti kalau mereka malah tertular dari sampean bertiga, bagaimana?" balas seorang petugas yang bernama Fadil. Mau tidak mau Mas Bambang, Marto, dan Gunadi pun harus menempati bangunan yang berada di bagian paling belakang gedung sekolah dasar tersebut. Sebelum digunakan, bangunan tersebut memang sudah direnovasi sedemikian rupa hingga orang-orang yang sedang menjalani karantina pun dapat beristirahat dengan nyaman. Selain itu, akses keluar pun hanya 1 pintu dan kebetulan di dalam ruangan yang cukup luas itu juga memiliki kamar mandi yang sudah dibersihkan sebelumnya. Malam pertama Mas Bambang, Marto, dan Gunadi menempati bangunan itu, semua terasa awalnya aman. Tapi Gunadi yang memang sangat sensitif dengan hal-hal mistis, mulai merasakan apa yang tidak dirasakan oleh Mas Bambang dan Marto. Hingga sempat terjadi keributan kecil di antara Marto dan Gunadi waktu itu. "Mas, aku tak nempatin tempat tidur yang di tengah ya," ucap Gunadi kepada Marto. "Alah, sama saja Mas, kalau memang ada hantu di sini, ya kita sama-sama melihat," jawab Marto yang membuat Gunadi mulai kesal. "Sudahlah, malah seperti anak kecil. Kalau kamu takut, ayo kita gotong tempat tidurmu ke tembok saja. Nanti biar tempat tidurku di sebelah tempat tidurmu," sahut Mas Bambang yang mencoba menengahi perdebatan kecil antara Marto dan Gunadi. "Nah, terima kasih Mas," jawab Gunadi sambil tersenyum. "Lah, kalau saya tanya datang dari balik tembok itu gimana, Gun?" ujar Marto yang terus meledek Gunadi sambil tertawa. "Kalau datang biar langsung nyekek kamu tok," balas Gunadi kesal. "Weh, saya tidur," sahut Mas Bambang yang sudah selesai menggeser tempat tidur Gunadi dan tempat tidurnya. Setelah Fadil dan Dika datang memeriksa kondisi Mas Bambang, Gunadi dan Marto
Keduanya pun segera pergi meninggalkan bangunan tersebut dengan ditemani dua orang yang menunggu di luar. Malam itu terasa sangat sepi sekali. Hanya suara jangkrik yang terdengar oleh ketiganya. Marto yang belum bisa tertidur pun menyalakan musik di handphonenya, yang membuat suasana terasa lebih berbeda. "Aku nyetel lagu-lagu ini ndak apa-apa toh?" tanya Marto kepada Mas Bambang dan Gunadi. "Sakarepmu tok," balas Gunadi yang masih merasa kesal dengan candaan dari Marto tadi. "Iya, biar ndak sepi," sambung Mas Bambang yang ternyata belum tertidur. Sekitar pukul 11:30 malam, tiba-tiba saja lampu di dalam ruangan yang terbilang cukup luas itu mati. Dan suara alunan musik dari gadget milik Marto pun tiba-tiba senyap. Gunadi yang dari tadi memang sulit untuk tertidur pun mulai gelisah. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya karena dia mendengar suara jeritan dari balik dinding yang tidak lain adalah pemakaman umum desa. Suara jeritan yang didengar Gunadi terasa memilukan dan membuat nyalinya hilang seketika. Selain suara jeritan kesakitan, Gunadi juga mendengar suara orang berteriak minta tolong sambil menjerit kesakitan. Setelah suara-suara itu menghilang, Gunadi mendengar suara pintu ruangan itu diketuk dengan sangat kencang. Tubuh Gunadi pun kini gemetar ketakutan dengan suara ketukan pintu yang datang terus-menerus. Entah jam berapa teror-teror dari suara yang membuat Gunadi ketakutan itu berakhir. Gunadi pun tertidur lelap setelah mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Pagi pun datang. Mas Bambang dan Marto terlihat sudah duduk di kursi yang disediakan di ruangan besar itu sambil memegang gadgetnya masing-masing. Gunadi pun terbangun dari tidurnya dan langsung mengecek notifikasi yang ada di handphonenya. "Hari ini tidak ada yang akan datang mengunjungi kita karena ada aturan baru yang melarang keluarga datang menjenguk," ujar Mas Bambang kepada Marto dan Gunadi. "Ya, kita nikmatin saja saat-saat ini. Kapan lagi kita tidur, dikasih makan, dikasih vitamin?" jawab Marto yang kembali merebahkan tubuhnya di atas tempat tidurnya. "Kamu enak gak ketakutan? Semalam aku mendengar suara jeritan dan pintu itu diketuk-ketuk orang," saut Gunadi yang masih terlihat fokus dengan handphonenya. "Aku juga dengar, Gun. Suara teriakan orang kesakitan dan suara-suara mengerikan itu aku dengar semua," balas Marto dengan wajah serius. "Yang benar kamu tok?" "Iya, aku juga mendengarnya," saut Mas Bambang dengan mimik wajah serius. "Wah, kita harus minta pindah dari tempat ini, Mas. Atau kita kabur saja dari sini. Orang kita sehat kok pakai dikurung seperti tahanan begini," ujar Gunadi yang merasa kesal dengan peraturan yang ada di desa mereka. "Seandainya penyakit itu ada di tubuh kita, apa ndak kasihan dengan keluarga kita yang sehat? Kita juga harus menjaga keselamatan mereka dan mencegah penyebaran penyakit ini, Gun," jawab Mas Bambang yang membuat Marto dan Gunadi menganggukkan kepala mereka. "Kamu boleh ndak percaya dengan adanya penyakit ini, tapi kita tetap harus mengikuti peraturan yang ada. Apalagi peraturan itu dibuat oleh pemerintah pusat," imbu Mas Bambang lagi. "Jadi benar kata Marto tadi, kita nikmati saja hari-hari kita di sini. Mungkin setelah 3 hari nanti, aku akan coba bicara dengan petugas yang bertanggung jawab di sini." Setelah selesai mereka berbincang, datanglah beberapa orang petugas yang memeriksa kondisi Mas Bambang, Gunadi dan Marto. Selain itu, para petugas kesehatan itu juga memberi mereka sarapan pagi dan buah segar. "Ini Gun, mana ada orang bangun tidur dikirimi makanan enak dan buah-buahan segar. Aku seumur-umur ya baru ini merasakan," ujar Marto yang terlihat senang sekali saat itu. "Ya enakan bebas toh, makan gak makan enak, bisa pergi kemanapun sesuka hati," balas Gunadi ketus. "Goblok kok dipiara toh, Gun. Udahlah ayo makan," saut Marto dengan cepat. Hari yang terasa sangat lama sekali telah dilalui Mas Bambang dan Marto, tapi tidak bagi Gunadi. Dia mulai mengeluh ketika hari perlahan menjadi gelap. "Waduh, kok cepet banget ya, tahu-tahu sudah mau malam begini," ujar Gunadi yang mulai gelisah. "Siap-siap, Gun. Kalau kemarin hanya suara, mungkin nanti malam mereka akan datang ke tempat ini," saut Marto sambil tertawa senang melihat wajah ketakutan dari Gunadi. "Brengsek, aku itu takut beneran lu, malah kamu ledekin terus," ucap Gunadi memaki Marto. "Kata mbak buyutku yang sekarang usianya sudah lebih dari 120 tahun,
Kuburan di balik tembok itu dulunya bekas hutan, tempat orang-orang membuang jasad penjajah Belanda yang mereka bunuh. Lambat laun karena banyak ditemukan kerangka tubuh manusia di sana, lalu tempat itu dijadikan kuburan. Dan pada saat Jepang datang, area pemakaman itu dijadikan tempat pembantaian warga desa kita yang menolak untuk kerja paksa. Ujar Marto menceritakan sejarah pemakaman yang terkenal angker di desanya tersebut. Wah, mau kapan-kapan lagi saja ceritanya. Nanti kalau kita sudah keluar dari tempat ini, aku tak main ke rumahmu. Sekarang kamu jangan bahas soal itu. Sumpah, aku takut tok. Ucap Gunadi yang kini berbicara dengan santai kepada Marto. Kalau kamu semakin takut, para makhluk halus itu malah semakin senang untuk mengganggumu, Gun. Jawab Marto yang kini mulai merapatkan tempat tidurnya mendekati tempat tidur Mas Bambang. Ayo, kita ke kamar mandi ambil wudhu. Mumpung belum terlalu malam, seru Mas Bambang yang langsung diikuti Marto dan Gunadi. Setelah menjalankan sholat isya berjamaah, Mas Bambang, Marto dan Gunadi pun mulai berbincang seputar pekerjaan mereka di kota perantauannya masing-masing. Setelah itu mereka juga menelpon keluarganya untuk mengabarkan kondisi mereka saat ini. Aku sama Mas Bambang dan Marto ditaruh di gedung paling belakang, Pak. Ujar Gunadi yang berbicara dengan seseorang di balik telepon genggamnya. Iya, Le. Bapak sudah tahu dari Lek Banu. Dia kemarin datang memberitahu Bapak. Jawab Pak Gunarto, orang tua dari Gunadi. Yang penting pikiranmu jangan kosong, Le. Bilang juga sama teman-temanmu yang ada di sana, supaya tidak berbicara sembarangan. Iya, Pak De. Itu Gunadi semalam ngompol, Pak De. Saud Marto yang mendengar percakapan Gunadi dan bapaknya sambil tertawa. Aku tidur duluan ya, mumpung kalian belum tidur, jadi ada yang menjaga aku. Ibu Marto lagi. Marto yang tidak merasa takut sama sekali berada di tempat yang terbilang cukup angker itu, seolah-olah malah menjadi penasaran dengan keberadaan cerita-cerita yang selama ini sering didengarnya di desa tempat tinggalnya. Dan di malam itulah Marto yang kemarin selalu meledek Gunadi karena merasa ketakutan, berada di ruangan yang di bagian luarnya adalah pemakaman yang cukup luas, merasakan kejadian aneh yang belum pernah dialaminya. Kejadian janggal tersebut juga membuat Marto ketakutan, bahkan hampir menangis malam itu. Marto yang sudah tertidur pulas harus terbangun sendirian di tengah malam yang sunyi itu. Tiba-tiba saja Marto merasakan takut ketika melihat ke sekitar tempatnya berada. Di dalam ruangan itu Marto tidak mendapati Mas Bambang dan Gunadi yang seharusnya ada di sebelah kirinya. Di ruangan yang cukup luas itu, Marto sendirian di atas tempat tidurnya tanpa ada tempat tidur milik Mas Bambang dan juga Gunadi. Marto pun terus mengusap kedua matanya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah mimpi atau dirinya sedang berhalusinasi. Tapi tetap saja Marto tidak dapat menemukan Mas Bambang dan Gunadi. Marto yang tidak ingin terus dihantui oleh rasa ketakutannya sendiri, mencoba bangkit dari tidurnya dan berjalan ke arah kamar mandi. Marto berharap Mas Bambang sedang bersama Gunadi di kamar mandi, tapi keadaan pun sepi. Marto malah dikagetkan dengan suara benda yang terjatuh dari arah sebelah kamar mandi. Marto yang dari awal tidak merasa takut berada di ruangan itu, kini nyalinya menciut ketika lampu kamar mandi yang sudah dimatikannya tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Dan setelah itu jantung Marto dibuat hampir lepas dari tempatnya ketika dia melihat pintu kamar mandi tersebut tertutup dengan sendirinya dan suaranya terdengar sangat kencang. Tubuh Marto yang mulai gemetar pun perlahan mulai kembali ke arah tempat tidurnya. Tapi Marto kembali dikagetkan dengan suara pintu ruangan itu diketuk dengan sangat kencang, disusul oleh suara jeritan dari seorang perempuan yang sedang merasa kesakitan. Marto mengedarkan pandangannya ke sekitar, mencari dari mana sumber suara itu berasal. Tapi Marto tidak melihat apapun selain ruang kosong dengan satu tempat tidur yang kini posisinya ada di tengah-tengah ruangan. Marto yang merasa yakin bahwa apa yang dialaminya ini hanyalah sebuah mimpi, segera mencari cara agar dia dapat segera terbangun. Tapi apa yang telah dipikirkan Marto saat itu harus hilang seketika di saat matanya melihat sosok lelaki seusianya berdiri di sudut ruangan dengan kepala yang hampir terpisah dari tubuhnya. Tangan sosok lelaki itu melambai ke arah Marto
seolah-olah meminta Marto untuk menolongnya. Marto segera diam terduduk di tempatnya ketika melihat darah menetes dengan cepat dari leher sosok tersebut dan membasahi lantai yang dipijaknya. Tubuh Marto kembali bergetar hebat ketika dia sudah tidak lagi melihat sosok yang sangat mengerikan tadi. Tapi kini, dari arah belakang Marto tiba-tiba tangan yang sangat dingin menyentuh bagian belakang lehernya. Jantung Marto berdegup dengan sangat kencang karena merasa kaget. Marto lalu membalikkan tubuhnya dan kini telah berdiri di hadapannya sosok gadis kecil dengan pakaian seragam sekolahnya. Wajah gadis itu terlihat sangat pucat, dengan di bagian keliling mata berwarna agak kehitaman. Marto pun bergerak dengan cara merangkak mundur menjauhi gadis kecil itu, yang diyakini adalah sosok makhluk halus yang memang sudah menghuni tempat ini sangat lama. "Tolong mas, tolong aku," ujar sosok gadis yang memiliki wajah sangat pucat tersebut. "Astagfirullah, jangan ganggu aku dek. Maafkan aku kalau aku salah ucapan di sini," jawab Marto dengan tubuh gemetar. "Tolong aku mas, tolong," ujar gadis itu yang kini terlihat berdiri mengambang dan perlahan bergerak ke arah dinding yang berada di sisi kanan dari tempatnya berada. Marto mengelus dadanya ketika sosok gadis berwajah pucat itu kini sudah menghilang dari pandangannya. Dan Marto pun berharap agar dia segera terbangun dari tidurnya, karena dia sudah tidak kuat lagi berada dalam ketakutan malam ini. Tapi sepertinya harapan Marto malam ini tidak akan segera terwujud, karena kini muncul lagi sosok makhluk bertubuh besar dan sangat hitam yang tiba-tiba muncul dari arah dinding yang di bagian belakangnya adalah pemakaman desa. Ketika ketakutan Marto berada dalam puncaknya, tiba-tiba pintu ruangan yang ditempatinya itu terbuka dengan sendirinya, dan dari balik pintu tersebut muncul sosok gadis berwajah pucat yang tadi dilihatnya. Sosok gadis itu kembali melambaikan tangannya seperti meminta kepada Marto untuk segera keluar dari ruangan besar tempatnya berada saat ini. Mau tidak mau Marto pun segera berlari ke arah sosok gadis tersebut untuk menghindari sosok makhluk besar hitam bermata merah yang perlahan mendekat ke arahnya. Dengan sekuat tenaga, Marto pun harus berlari ke arah pintu yang jaraknya sekitar 5 meter di depannya tersebut. Walau beberapa kali Marto harus terjatuh karena rasa takut yang teramat sangat, tapi Marto terus bangkit, hingga akhirnya Marto pun dapat keluar dari dalam ruangan besar. Tempatnya melakukan karantina bersama Mas Bambang dan juga Gunadi. Hal serupa dialami oleh Mas Bambang. Orang yang sedari kemarin terlihat tenang dan mampu memberikan rasa aman kepada kedua temannya itu, kini harus mengalami hal yang lebih mengerikan dibandingkan Marto. Mas Bambang yang terbangun di malam hari karena merasa ingin buang air kecil itu, harus kehilangan Marto dan Gunadi setelah dia kembali dari ruangan sebelah tempat kamar mandi itu berada. Saat Mas Bambang sampai di tempat tidurnya, dia melihat tubuh Marto sudah bersimpah darah dengan mata terbelalak dan luka menganga di bagian lehernya. Begitu juga dengan Gunadi yang kini terlihat oleh Mas Bambang sudah tidak bernyawa karena lehernya patah dengan posisi tubuh telungkup, tapi wajah Gunadi menghadap ke atas dengan mata terbelalak dan lidah yang menjulur keluar, serta darah yang keluar dari mulut, telinga, dan kedua matanya. Mas Bambang yang sangat terkejut itu lalu mundur perlahan menjauhi kedua tubuh temannya yang terlihat sudah tidak bernyawa itu. Dan kini tubuh Mas Bambang terasa gemetar ketika dari balik dinding yang berbatasan langsung dengan pemakaman desa itu muncul sosok-sosok yang sangat mengerikan. Sosok-sosok dengan luka menganga di bagian leher dengan darah yang mengucur deras mengarahkan satu tangannya ke arah Mas Bambang. Sementara tangan lainnya memegang luka dengan darah yang membasahinya. Di sebelah lelaki itu ada sosok wanita yang hanya menggunakan jarik berwarna coklat. Rambut perempuan itu sangat panjang tapi terlihat sangat kusut, dan yang membuat Mas Bambang semakin gemetar adalah ketika sosok perempuan itu menatap Mas Bambang dengan tatapan kebencian. Wajah perempuan itu hancur dengan luka hingga ke bagian lehernya. Sosok tanpa kepala yang berada tidak jauh dari sosok perempuan yang terlihat sangat marah itu terus menunjukkan ke arah bagian kaki Mas Bambang. Dan ketika Mas Bambang menyadari hal itu, dia sangat terkejut melihat kepala berada di lantai dan sangat dekat dengan kakinya. Sontak saja Mas Bambang melompat menjauhi kepala yang menyeringai ke arahnya.
Ketika tubuh Mas Bambang yang gemetar itu perlahan menjauhi sosok-sosok yang sangat mengerikan itu, tiba-tiba dari arah belakangnya muncul sosok gadis kecil dengan wajah pucat yang masih menggunakan seragam sekolah dasar. Walaupun kembali terkejut karena melihat sosok tersebut, Mas Bambang seperti merasakan sesuatu yang membangkitkan keberaniannya. Sosok gadis kecil yang dilihatnya itu seperti tidak asing di dalam ingatannya. Sosok gadis kecil berwajah pucat itu pun segera melayang ke arah pintu yang menjadi satu-satunya jalan keluar dari bangunan tersebut. Dan tiba-tiba setelah gadis tersebut menghilang menembus dinding bangunan, Mas Bambang segera berlari ke arah pintu yang terbuka dengan sendirinya. Di belakang Mas Bambang pun terlihat sosok-sosok menyeramkan itu mengejar Mas Bambang yang ingin segera keluar dari bangunan tersebut. Sementara itu hal mengerikan pun terjadi kepada Gunadi, orang yang paling takut sedari awal berada di tempat karantina tersebut. Entah karena Gunadi adalah orang yang paling penakut di antara Mas Bambang dan Marto, atau memang nasib buruk yang menimpanya, tapi kejadian horor yang dirasakan Gunadi sangat berbeda dengan kedua temannya tersebut. Gunadi yang masih tertidur di tempat tidurnya harus terbangun ketika dia merasakan sulit untuk bernapas. Dan ketika kedua mata Gunadi terbuka, dia melihat tangan besar berbulu hitam dengan kuku-kuku panjang menekan bagian dadanya dengan sangat kencang. Gunadi yang mencoba melawan pun tidak berdaya ketika kedua tangannya digenggam erat oleh sosok wanita yang berwajah hancur dengan rambut panjang yang sangat kusut. Sosok wajah hancur wanita tersebut kini berada tepat di depan wajah Gunadi. Gunadi pun terus berteriak meminta tolong kepada Mas Bambang dan juga Marto. Tapi semakin keras teriakan Gunadi, sosok-sosok lain pun mulai berdatangan dan kini sudah berada di sekelilingnya. Tangan Gunadi yang masih dipegang erat oleh sosok wanita berwajah hancur tadi perlahan menjadi lemas karena Gunadi melihat sosok pria dengan luka menganga di bagian lehernya dengan darah yang mengucur deras ke bagian tubuhnya. Sekuat tenaga Gunadi meronta, tapi semua serasa sia-sia ketika rasa sakit mulai dirasakan Gunadi di bagian dadanya. Sakit dan perih yang sangat luar biasa itu didapatnya ketika kuku-kuku tajam makhluk berbulu hitam tadi mulai merobek baju yang dikenakan Gunadi, lalu menusuk menembus kulitnya. Sementara itu wajah Gunadi pun terasa panas ketika air liur wanita berwajah hancur yang tepat berada di atasnya mulai menetes ke bagian pipi Gunadi. Kini rasa pasrah pun sudah menyelimuti Gunadi yang tampak sudah tidak berdaya itu. Gunadi pun merasa bahwa inilah saat-saat terakhir hidupnya karena rasa sakit sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Tapi keajaiban pun terjadi ketika tiba-tiba sosok makhluk gaib yang menyerang Gunadi itu perlahan melepaskan cengkeraman mereka dan perlahan menjauhi tubuh Gunadi yang terkapar tidak berdaya. Sosok-sosok menyeramkan itu pun pergi setelah melihat gadis kecil yang dengan wajah pucat melayang tinggi di atas mereka. Dan sosok gadis kecil itu lalu meraih tangan Gunadi dengan kencang dan membawanya ke arah pintu bangunan tersebut yang sudah terbuka lebar. Gunadi yang sempat terjatuh pun melihat gadis kecil itu melayang dengan cepat ke arah keluar gedung melalui pintu tersebut. Dan dengan tenaga yang tersisa, Gunadi pun segera menyusul sosok gadis kecil tadi walaupun dengan langkah yang terseok-seok. Setelah berada di luar bangunan itu, Gunadi pun melihat Mas Bambang dan juga Marto yang sedang menatap tajam ke samping bangunan yang sangat menyeramkan itu. Gunadi pun merasa tubuhnya sudah pulih kembali dengan menghilangnya luka-luka yang ada di wajah serta bagian dadanya tadi. Gunadi pun segera menghampiri Mas Bambang dan Marto yang terlihat sedang fokus melihat ke arah depan. Tanpa bertanya lagi kepada Mas Bambang dan Marto, Gunadi pun kini ikut terhanyut menyaksikan kejadian yang kini sedang berlangsung di depannya. Kejadian itu terasa sangat menyayat di hati Gunadi dan juga Mas Bambang serta Marto. Tidak terasa ketiga orang itu meneteskan air mata menyaksikan kebiadaban seseorang yang sedang melakukan aksi jahatnya. Mas Bambang, Marto dan Gunadi melihat seseorang yang bertubuh gemuk dengan kulit hitam sedang membuat lubang untuk menguburkan sosok gadis kecil yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar itu. Lubang yang dibuatnya cukup dalam dan walaupun tidak terlalu besar, dan setelah lubang tersebut selesai dibuatnya, orang bertubuh gemuk itu segera meraih tubuh gadis kecil itu dengan tangan kekarnya.
Tubuh gadis kecil itu diseretnya dengan paksa ke arah lubang, lalu meletakkan dengan paksa tubuh gadis malang tersebut. Setelah tubuh gadis kecil itu berada di dalam lubang, sosok lelaki tersebut segera naik ke permukaan dan segera berjalan ke arah tumpukan batu yang sepertinya sudah dipersiapkan sedari awal. Sosok tubuh gadis kecil yang sudah tidak bernyawa itu lalu ditimbunnya dengan bebatuan yang ada tidak jauh dari lubang tersebut. Dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun, lelaki gemuk itu melemparkan satu persatu batu yang diambilnya ke arah tubuh gadis kecil yang ada di dalam lubang. Setelah tubuh itu tertutup bebatuan, lelaki berperawakan gemuk yang memiliki bekas luka bakar di bagian kedua lengannya itu lalu membuat adukan semen dan pasir untuk menutup rapat tubuh gadis malang tadi. Dan setelah sosok lelaki tadi selesai menguburkan gadis kecil tadi, dia langsung berjalan ke arah pemakaman desa yang terdapat pohon besar yang dikelilingi kain putih di sekitarnya. Lelaki itu lalu duduk di depan pohon besar tersebut dengan kedua telapak tangan yang saling menempel di depan dadanya. Sosok lelaki itu sepertinya sedang melakukan ritual, tapi entah ritual apa yang sedang dilakukannya. Pemandangan seketika berubah. Kini Mas Bambang, Marto, dan Gunadi dibawa ke sebuah tempat yang sudah tidak asing bagi ketiganya, yang juga sempat belajar di sekolah dasar ini selama 6 tahun lamanya. Mereka hanya berbeda kelas waktu itu, dan sepertinya Mas Bambanglah yang lebih dulu bersekolah di tempat yang saat ini sedang digunakan untuk tempat karantina bagi warga yang baru datang dari luar daerah tersebut. Mas Bambang kembali menangis ketika melihat sosok gadis kecil itu ternyata adalah Dewi. Gadis yang selama 20 tahun lebih dinyatakan menghilang dan bahkan tubuhnya tidak dapat ditemukan. Dewi adalah teman sekelas Mas Bambang yang waktu itu masih duduk di bangku kelas 2 SD sekolah itu. Dan saat ini Mas Bambang, Marto, dan juga Gunadi dibawa kembali ke masa lalu oleh sosok Dewi yang sepertinya ingin mengungkap kematiannya. Di hari naas itu, Dewi yang masih berada sendiri di dalam kelasnya karena ada pelajaran tambahan yang sengaja diberikan oleh Pak Purwanto. Beliau adalah seorang guru yang waktu itu menjadi wali murid kelas 2. Pak Purwanto adalah sosok baik yang dikenal sangat pendiam, tapi beliau adalah sosok seorang guru muda yang memiliki beberapa prestasi dalam bidangnya. Pak Purwanto memang sengaja memberi mata pelajaran tambahan kepada Dewi, Sarmi, dan juga Yanti. Tapi kedua gadis teman Dewi itu tidak masuk ke sekolah pada hari itu dikarenakan suatu hal. Dewi yang tidak merasa kejanggalan apapun hari itu terus saja mengerjakan soal yang diberikan oleh Pak Purwanto. Hingga tibalah saat di mana Dewi harus menghembuskan nafas terakhirnya karena sebuah tali tiba-tiba saja menjerat lehernya dari arah belakang dengan sangat kencang. Mas Bambang yang terlihat sangat emosi tiba-tiba saja berlari ke arah sosok yang sedang mencekik leher teman kecilnya itu. Tapi langkah Mas Bambang terhenti oleh sebuah dinding yang memisahkan antara Mas Bambang, Marto, dan Gunadi dengan Dewi yang sedang merasa kesakitan karena terjerat oleh tali di lehernya. Mas Bambang yang terus berusaha sekuat tenaga untuk menolong teman kecilnya itu harus pasrah melihat sosok Dewi meninggal dengan mata terbelalak dan juga lidah yang menjulur keluar. Dan setelah itu, sosok orang yang telah tega membunuh Dewi itu lalu menggendong tubuh gadis kecil yang sudah tidak bernyawa itu ke arah bangunan di bagian paling belakang sekolah ini. Pak Purwanto yang terlihat kebingungan mencari anak muridnya yang tadi ditinggalnya sendirian di dalam kelas itu dibuat terkejut melihat buku Dewi masih berada di mejanya. Pak Purwanto pun lalu mengelilingi setiap ruangan yang ada di sekolah itu untuk mencari keberadaan Dewi. Tapi semua kelas tampak terlihat kosong. Di saat-saat Pak Purwanto kebingungan mencari Dewi itulah, Bu Parmi datang menghampiri Pak Purwanto. Bu Parmi yang merasa khawatir dengan Dewi sengaja menyusulnya ke sekolah karena tidak biasanya Dewi belum pulang ketika jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Pak Purwanto yang terlihat kebingungan pun segera menghampiri Bu Parmi dan memberitahunya bahwa Dewi telah pulang bersama temannya. Karena hari ini Pak Purwanto tidak jadi memberi pelajaran tambahan karena Yanti dan Sarmi tidak bersekolah hari ini. Dengan perasaan khawatir, Bu Parmi pun kembali pulang. Dan dengan cepat Pak Purwanto segera membereskan buku, tas, dan barang milik Dewi lalu menyimpannya.
Setelah itu suasana pun tiba-tiba berubah kembali. Dengan tubuh berkeringat, Mas Bambang, Marto dan Gunadi terbangun dari tidurnya secara bersamaan. Marto dan Gunadi pun segera merapatkan diri mereka ke arah Mas Bambang karena mereka masih merasa sangat ketakutan dengan mimpi yang mereka alami tadi. "Dewi," ucap Mas Bambang yang sontak membuat Marto dan Gunadi terkejut. "Aku mimpi elek, Mas. Untung ada gadis kecil yang menyelamatkanku di dalam mimpiku tadi," balas Marto. "Aku juga iya, Mas." "Gadis itu bernama Dewi. Dia adalah teman sekolahku yang hilang dan tidak pernah ditemukan 20 tahun yang lalu," ucap Mas Bambang dengan wajah tertunduk. "Gadis yang terkubur di samping bangunan ini, Mas?" tanya Marto yang merasa terkejut dengan apa yang dikatakan Mas Bambang tadi. "Iya, gadis yang mati dicekik oleh seseorang yang ada bekas luka bakar di tangannya," jawab Mas Bambang yang tiba-tiba menangis sedih. "Ternyata gadis yang dikabarkan hilang diculik orang itu terkubur selama puluhan tahun di gedung sekolah ini." Ibu Gunadi yang sangat ikut sedih dengan penglihatan yang menggambarkan bagaimana sosok Dewi mati dan terkubur di bagian belakang gedung sekolah ini. "Sepertinya temanmu itu mau meminta kita untuk menguak misteri kematiannya, Mas," ujar Marto yang juga disetujui oleh Gunadi dan juga Mas Bambang. "Kita harus bisa keluar dari bangunan ini dan mencari di mana tempat jenazah Dewi dikuburkan," Ibu Gunadi yang membuat Marto bangkit dari duduknya. "Benar kamu, Gun. Ayo, Mas, kita dobrak saja pintu itu," ajak Marto yang kini merasa geram. "Kita tidak perlu gegabah dalam hal ini. Kita harus pikirkan matang-matang sebelum mengungkap kematian Dewi, karena kita harus membuat pembunuh Dewi mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut," jawab Mas Bambang dengan tenang. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Mas?" tanya Gunadi yang kini sudah tidak takut lagi dengan mimpi buruk yang baru saja dialaminya itu. "Kita cari dulu siapa sosok orang yang membunuh Dewi dan apakah Pak Purwanto terlibat dalam kasus ini," jawab Mas Bambang lagi. Ketika Mas Bambang, Gunadi dan Marto terdiam, tiba-tiba lampu di ruangan mereka pun kembali mati dengan sendirinya. Dan setelah itu datang angin berembus yang menerpa tubuh Mas Bambang, Gunadi dan juga Marto. Dan setelah lampu kembali menyala, kini muncul sosok Dewi bersama sosok-sosok lain yang tadi hadir dalam mimpi mereka bertiga. Hanya saja sosok-sosok tersebut terlihat tidak begitu menyeramkan seperti dalam mimpi Mas Bambang, Gunadi dan juga Marto. "Apakah kamu masih mengingatku, Mas?" tanya sosok gadis kecil yang berdiri mengambang dengan seragam sekolah yang masih dikenakannya. "Iya, Wi, aku ingat," jawab Mas Bambang menahan tangisnya. "Apakah sampean mau membantuku, Mas?" tanya sosok gadis kecil itu lagi. "Iya, Wi, kami akan membantu mengungkap misteri kematianmu," jawab Mas Bambang tanpa ragu. "Aku ditumbalkan seseorang, Mas. Aku dijadikan penjaga gaib gedung sekolah ini agar makhluk-makhluk penghuni makam keramat itu tidak mengusik anak-anak yang sedang belajar di sekolah ini," ujar Dewi menjelaskan. "Aku mau dikuburkan secara layak di pemakaman itu, Mas. Dan aku juga mau orang-orang yang sudah tega membunuhku demi kepentingan mereka menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya." "Baiklah, Wi, kami berjanji akan mengungkap kematianmu dan akan membawa orang yang telah membunuhmu itu mendapatkan hukuman yang setimpal," jawab Mas Bambang. "Sementara waktu, kami harus tetap berada dalam bangunan ini, Wi. Jadi aku minta jangan ganggu kami untuk beberapa hari ke depan. Dan setelah keluar dari tempat ini, aku, Gunadi dan juga Marto akan menguak misteri kematianmu. Temukan saja kerangka tubuhku, Mas. Setelah itu kabarkan keluargaku dan mintalah kepada mereka untuk menguburkanku di makam ibuku. Biar aku sendiri yang akan membalas manusia-manusia biadab itu," ujar sosok Dewi yang langsung menghilang dari hadapan Mas Bambang, Gunadi dan juga Marto. Setelah 1 minggu lebih berada di dalam bangunan yang sudah puluhan tahun tidak terpakai itu, akhirnya Mas Bambang, Gunadi dan Marto bisa kembali ke rumah masing-masing karena sudah dinyatakan sehat dan tidak membawa penyakit menular. Sebelum ketiganya pulang, mereka mengunjungi tempat di mana Dewi membawa mereka untuk menyaksikan bagaimana tubuhnya terkubur di samping bangunan yang ada di sebelah makam desa. Ketiganya pun mendoakan sosok Dewi dan berjanji akan memindahkannya dari tempat itu. "Jangan ceritakan dulu kepada siapapun tentang apa yang kita alami.
beberapa hari lalu. Besok pagi aku minta kalian ke rumahku untuk sama-sama pergi ke rumah orang tua Dewi, ujar Mas Bambang yang langsung disetujui oleh Gunadi dan juga Marto. Setelah dapat berkumpul dengan sanak saudaranya masing-masing, sesuai permintaan Mas Bambang kemarin, Gunadi dan Marto pun berkunjung ke rumah Mas Bambang. Gunadi yang berbeda dusun pun terlihat datang lebih awal dan sempat berbincang sejenak bersama orang tua Mas Bambang. Setelah Marto tiba, Mas Bambang pun mulai menceritakan apa yang dialaminya sewaktu menjalani karantina di gedung belakang sekolah dasar itu kepada bapaknya yang bernama Pak Moyo. Sangat sulit untuk masuk ke area gedung sekolah tersebut, walau bagian belakang gedung hanya terdapat tembok pendek yang membatasi sekolah dengan makam, ujar Pak Moyo. Sekolah itu dijaga oleh Pak Bardi yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Pak Bardi akan melarang orang yang masuk ke lingkungan sekolah di luar jam pelajaran sekolah tersebut. Dan Pak Bardi juga sering terlihat berada di belakang gedung utama sekolah itu ketika para siswanya sedang menjalani proses belajar mengajar di hari sekolah. Kami tidak tega melihat Dewi mati dengan cara dicekik dari belakang oleh seseorang yang menggunakan topeng, Pak Dik. Tapi sepertinya bekas luka bakar di tangan orang itu bisa kita jadikan petunjuk, ujar Marto. Misteri hilangnya Dewi sudah dinyatakan selesai oleh pihak keluarganya, bahkan sebelum ibunya Dewi meninggal karena merasa menyesali kepergian Dewi. Jadi sepertinya walaupun kalian mengatakan hal ini kepada keluarga Dewi, mereka tidak akan mempercayainya dan malah bisa berakibat bahaya untuk kalian, ujar Pak Moyo menjelaskan. Tapi Pak, Dewi meminta kerangka tubuhnya dipindahkan ke pemakaman desa dan meminta untuk dikuburkan di samping makam ibunya, balas Mas Bambang dengan mata berkaca-kaca. Baiklah kalau begitu, nanti akan aku panggilkan Daryo, ayah dari Dewi, dan cobalah kalian ceritakan semua kejadian janggal yang menimpa kalian malam itu di sini, ucap Pak Moyo yang membuat Mas Bambang, Gunadi dan juga Marto senang. Setelah menunggu beberapa saat, Pak Moyo pun datang bersama Pak Daryo dan Mas Edi. Keduanya seperti sudah mengetahui apa yang akan diceritakan oleh Mas Bambang dan kawan-kawannya. Apa yang kalian alami itu bukanlah mimpi biasa, Le, ujar Pak Daryo yang baru saja duduk di kursi tamu. Dewi sudah beberapa kali mendatangiku dalam mimpi, tapi Dewi tidak bisa memberitahu keberadaannya karena dia tidak mampu pergi terlalu lama dari bangunan sekolah itu, Ibu Pak Daryo menjelaskan. Iya Pak Ade, syukurlah kalau Pak Ade mengerti apa yang ingin kami bertiga sampaikan, jawab Mas Bambang sambil memandang ke arah Gunadi dan juga Marto. Setelah mendengarkan semua cerita dari mimpi yang dialami Mas Bambang, Gunadi dan juga Marto, Pak Daryo pun terisak menahan tangisnya. Begitu juga dengan Mas Edi, matanya tampak berkaca-kaca dengan kedua tangannya yang terlihat mengepal. Orang yang memiliki luka bakar di tangannya itu adalah Pak Bardi, ujar Mas Edi dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Apakah kamu yakin, Le? Yakin Pak Le, aku pernah melihat lengan Pak Bardi yang hari itu tidak tertutupi baju lengan panjang yang biasa digunakannya. Hari itu aku yang sedang berada di depan gerbang sekolah bersama Wahyu dihampiri Pak Bardi yang sedang membersihkan kelas. Hari itu entah sengaja atau tidak, Pak Bardi yang memiliki tubuh kempal itu berjalan menuju ke depan gerbang tanpa menggunakan baju. Dia lalu meminta aku dan Wahyu untuk pergi dari depan gerbang sekolah tersebut. Tanpa membantah, aku dan Wahyu yang menyadari kenapa selama ini Pak Bardi selalu menggunakan baju lengan panjang itu. Sempat terkejut dengan bekas luka bakar di kedua tangan Pak Bardi, ujar Mas Edi menceritakan hal yang membuatnya yakin dengan siapa sosok pembunuh adiknya itu. Alhamdulillah, akhirnya kita menemui titik terang dari semua permasalahan ini, ujar Pak Moyo yang duduk di samping Pak Edi. Pantas saja Bardi keparat itu akan selalu mengusir orang yang berada di sekitar gedung sekolahan tersebut, celetuk Gunadi kesal. Kita harus merencanakan sesuatu, Mas, ujar Mas Bambang kepada Mas Edi. Iya Bang, aku akan melumpuhkan Bardi bersama Wahyu dan yang lainnya. Setelah itu kalian bersama Bapak dan yang lainnya segera bergerak ke tempat di mana kalian melihat jasad Dewi dikuburkan. Nanti malam kita datangi gedung sekolah tersebut. Kita masuk dari pemakaman desa. Aku akan mencari Bardi dan kalian langsung menuju ke tempat Dewi berada. Ibu Mas Edi yang sepertinya sudah tidak sabar lagi ingin membalaskan dendamnya. Malam yang dinantikan oleh Mas Edi pun tiba.
Dia bersama Wahyu dan Adi serta Mas Bambang, Gunadi, Marto, dan 2 orang teman lainnya pun sudah berada di pemakaman desa yang terkenal sangat wingit itu. 8 pemuda itu tidak lagi merasakan takut berada di pemakaman yang sangat luas dan gelap itu. Bahkan Gunadi yang adalah seorang penakut kini merasa bersemangat untuk dapat membantu keluarga Mas Edi. Setelah dapat melompati pagar tembok yang tidak terlalu tinggi itu, kini mereka ada di bangunan yang beberapa hari lalu menjadi tempat karantina Mas Bambang, Gunadi, dan juga Marto. Mas Edi pun meminta Mas Bambang untuk segera berjalan menuju tempat yang mereka yakini adalah tempat jasad Dewi terkubur. Dengan membawa peralatan lengkap, Mas Bambang, Gunadi, Marto, Mijan, dan Kiat segera berjalan menuju ke samping bangunan itu. Sementara Mas Edi, Wahyu, dan juga Adi berjalan ke arah sebaliknya untuk mencari Pak Bardi. Mas Edi yang kini sudah berada tidak jauh dari rumah kecil yang di tempat Pak Bardi pun berjalan mengendap bersama kedua temannya. Dan setelah berada di depan pintu rumah Pak Bardi, Mas Edi pun lalu mengetuk pintu tersebut dengan sangat kencang. "Setan alas, berani-beraninya kau menggangguku malam-malam," ujar Pak Bardi dari arah dalam rumahnya. Dengan membawa sebilah keris, Pak Bardi pun lalu membuka pintu rumahnya dengan keras. Tapi sepertinya Pak Bardi tidak mengira kalau yang datang mengetuk pintu rumahnya adalah orang, bukanlah demit yang biasa mengganggunya. Pak Bardi yang merasa terkejut karena melihat Mas Edi pun harus pasrah ketika kaki Mas Edi menjejak perutnya dengan sangat keras. Setelah Pak Bardi jatuh tersungkur, bau mentah pun menyusul mendarat di pipinya dan juga tendangan dari kaki Wahyu dan juga Adi. Pak Bardi pun harus pasrah ketika tubuhnya merasa sakit akibat pukulan dan tendangan dari ketiga pemuda tersebut. Adi dan Wahyu pun langsung mengikat tubuh Pak Bardi, sementara Mas Edi masuk ke dalam rumah Pak Bardi untuk melihat rumah yang berhawa samun tersebut. "Dukun sialan," ujar Mas Edi kesal setelah kembali dari dalam salah satu ruangan milik Pak Bardi sambil melemparkan beberapa keris dan benda-benda yang sepertinya adalah jimat. Tanpa menunggu lama, Mas Edi, Wahyu, dan Adi pun segera menyeret tubuh Pak Bardi yang sudah lemah tersebut menuju ke bagian sebelah timur bangunan yang dimaksud oleh Mas Bambang. Sesampainya di sana, Pak Bardi pun sangat terkejut ketika melihat Mas Bambang dan teman-temannya sudah menggali sebuah tempat di samping bangunan yang tidak terpakai itu. Pak Bardi pun mencoba memarahi Mas Bambang, tapi lagi-lagi Pak Bardi harus terdiam ketika kepalan tangan Marto tiba-tiba melayang ke wajahnya dengan sangat keras. "Tukang kebun asu, tak pateni kowe," ujar Marto yang merasa sangat kesal dengan Pak Bardi. Marto dan Gunadi juga sama-sama tahu kalau Pak Bardi adalah orang yang menjaga sekolah tersebut dan sering disebut oleh guru-guru di sana sebagai tukang kebun. Kini Pak Bardi pun hanya dapat tertunduk lesu melihat orang-orang yang ada di tempat itu terus menggali hingga mereka menemukan bagian keras di dalam tanah. Dengan perlahan Mas Bambang pun terus menggali secara bergantian. Keluarga Mas Edi pun mulai berdatangan ke tempat itu setelah Mas Edi yakin dengan apa yang ditemukan Mas Bambang dan yang lainnya. Karena tidak ingin merusak kerangka tubuh Dewi, penggalian itu pun dilakukan dengan cara lebih lebar lagi di sisi bagian berbatu yang tertutup dengan beton tersebut. Dan setelah beberapa jam menggali, akhirnya mereka menemukan baju putih dan rok berwarna merah yang masih utuh tertimbun bebatuan. Dengan perlahan semua orang bahu-membahu untuk dapat mengeluarkan kerangka tubuh Dewi tanpa merusaknya. Dan setelah itu sosok kerangka yang terbungkus pakaian seragam sekolah itu dapat dipindahkan dengan baik. Semua orang pun mengucapkan rasa syukur yang mendalam dengan apa yang telah mereka temukan. Sementara itu Pak Bardi harus meratapi nasibnya yang akan segera menerima hukuman atas perbuatan yang dulu telah dilakukannya. Di malam itu juga keluarga Pak Daryo membuat laporan kepada pihak yang berwajib atas penemuan kerangka tubuh seorang gadis kecil yang sudah hampir 20 tahun dinyatakan menghilang itu. Dan tidak lama kemudian pihak kepolisian pun datang dan melakukan penyidikan dan penyelidikan atas tersangka pembunuhan gadis kecil tersebut yang tidak lain adalah Pak Bardi. Setelah proses penyidikan oleh pihak kepolisian setempat selesai, keluarga Pak Daryo pun membawa kerangka tubuh Dewi pulang ke rumahnya untuk dilakukan proses pemakaman secara layak. Keesokan harinya menjelang pemakaman kerangka tubuh Dewi, kabar duka pun datang di desa Mas Bambang.
Pak Purwanto dikabarkan mati dengan cara mengenaskan. Begitu juga dengan Pak Gandu yang pernah menjadi kepala sekolah di sekolah dasar tempat Dewi bersekolah waktu itu. Pak Purwanto yang sudah 15 tahun lebih menjadi kepala sekolah di sekolah dasar tersebut meninggal dengan cara menggantung di sebuah pohon besar yang ada di rumah beliau. Sementara Pak Gandu dikabarkan meninggal akibat penyakit yang memang menjangkiti tubuhnya. Kematian kedua orang yang memiliki pengaruh besar di sebuah sekolah tersebut pun menjadi awal yang lebih baik bagi semua pihak yang terkait dan menjadikan sekolah tersebut lebih baik lagi. Sementara itu Pak Bardi yang sudah mengakui perbuatannya tersebut harus menjalani hari tuanya di dalam penjara dan kemungkinan akan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.